Rudy Valinka minta PJ Heru hati-hati, masih ada antek Anies yang bercokol di Pamjaya, bolak-balik pipanisasi DKI bocor, kerugian triliunan? Wah, ada main-main nih, pecat segera Pak. Sekali lagi ya berdampak kepada pemerintah itu sendiri, karyawan Pamjaya itu sendiri gitu ya, agar mereka kemudian juga menjadi karyawan yang bangga mereka kerja di Pamjaya. Saya ingin Pamjaya itu jadi employer of choice gitu ya. Perusahaan BUMD yang memang sehat, transparan, akuntabel, dan benar-benar bisa melayani masyarakat Jakarta berupa air yang memang mereka bisa nikmati keseharian. Jujur aja, memang dirugikan. Ya, kenapa? Aset milik mereka ya diserahkan kepada pihak mitra swasta, tapi yang terjadi adalah ya mereka justru malah menumpuk mengakumulasi shortfall. Ya. Publik juga dirugikan. Kenapa? Karena ekspektasi publik dengan adanya dua mitra swasta ini, ya, airnya jadi lebih bersih, bisa diminum, ya cakupan layanan lebih prima seperti di luar negeri, tidak tercapai yang banyak adalah keluhan. Yang dirugikan adalah publik dan Pemprov DKI Jakarta. Yang diuntungkan ya jelas pasti mitra swasta. Kenapa? Ya sekali lagi karena memang kontraknya memang sudah baik eksiden, baik kecelakaan dibikin ya tidak seimbang. Patut diduga, dugaannya adalah perpanjangan perjanjian kerjasama, gitu, atau memperpanjang proses swastanisasi air di DKI Jakarta. PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono diminta berhati-hati terhadap Direktur Utama Pamjaya Arief Nasruddin yang ternyata terkait dengan kasus dugaan korupsi beras dari bantuan sosial DKI Jakarta pada 2020 era Anies. Peringatan tersebut disampaikan oleh pegiat media sosial yang beberapa waktu lalu menemukan beras busuk diduga beras bansos DKI Jakarta pada 2020. Belum lama ini Arief mengungkap tingkat kebocoran pipa atau NRW di DKI Jakarta mencapai 46,67%. Adapun kerugiannya diperkirakan mencapai 2,5 triliun. Kata Arief pada Kamis 9 Maret, karena 1% NRW implikasinya cukup besar. Jadi 46,67% NRW ini kehilangan air dalam setahun. Angkanya tahu nggak berapa? Secara ekuivalen rupiah bisa mencapai 2,5 triliun. Arief mengatakan bahwa kebocoran paling banyak disebabkan oleh kerusakan pipa. Permasalahan lainnya adalah korosi pada pipa yang tertanam dan faktor lainnya, yaitu warga yang menyambungkan pipa secara ilegal. Adapun sejumlah langkah yang telah dilakukan oleh Pamjaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengkaji program revitalisasi jaringan pipa. Tapi Pamjaya akan lebih dulu mengejar cakupan perpipaan. Menanggapi hal itu, Rudy menyoroti sosok di Rut Pamjaya yang juga bertanggung jawab di Perumda Pasar Jaya. Lokasi ditemukan beras busuk diduga beras bansos Jakarta pada 2020. Ia menilai Arief ada kaitannya dengan dugaan korupsi beras bansos tersebut karena di tahun tersebut Arief menjabat sebagai Dirut Perumda Pasar Jaya. Dengan ditemukannya fakta itu, Rudy pun meminta Heru untuk berhati-hati terkait pengadaan pipa air. Kata Rudy Valinka, Jumat 10 Maret, Dirut Pamjaya ini yang bertanggung jawab di Perumda Pasar Jaya menjabat dirutnya saat kasus beras bansos Jakarta 2020 lalu. Pak Heru hati-hati jangan terulang lagi saat pengadaan pipanisasi yang konon nilainya fantastis. Waduh, ngeri ya guys. PJ Heru memang harus bersih-bersih secara menyeluruh ya. Jika benar indikasi yang disebutkan oleh Rudy Valinka tersebut, tanda-tandanya memang sudah mulai ada sejak dulu. Karena permasalahan pipanisasi ini seperti tak kunjung usai. Contohnya seperti dilansir Tribun Jakarta, sebelumnya ruas jalan TB Simatupang tepatnya di Jalan RA Kartini Cilandak Barat, Jakarta Selatan, ambles Rabu 13 Februari 2023. Padahal di lokasi yang sama, di Oktober 2022 lalu juga sempat kejadian hal serupa. Kerusakan hampir 20 meter kedalaman 6 meter, kata Kepala Dinas Bina Marga Jakarta, Hari Nugroho. Kepala Dinas Bina Marga Jakarta Hari Nugroho memastikan jalan amblas di Jalan RA Kartini Cilandak Jaksel sudah rampung diperbaiki. Hari memastikan konstruksi jalan itu kini sudah diperkuat sehingga diharapkan kejadian amblas seperti yang terjadi di medio Februari lalu tak terulang kembali. Ia berkata, pondasinya sudah kami perkuat di bagian bawahnya, itu kan di bawah ada saluran air, itu sudah diperkuat dan langsung kami aspal. Anak buah PJ Heru itu juga bilang, jalan itu ambles imbas kebocoran saluran air yang ada di bawahnya. Air yang terus-menerus mengalir pun menyebabkan konstruksi jalan rusak hingga menyebabkan amblas. Kondisi ini pun semakin diperparah dengan tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Untuk itu koordinasi dengan Dinas SDA dilakukan guna memastikan kejadian serupa tak terulang kembali. Beruntung tak ada korban jiwa atau pengendara yang luka-luka akibat peristiwa ini.
Untuk memperbaiki jalan yang rusak itu, Dinas Bina Marga sudah berkoordinasi dengan Dinas SDA. Proses pengerjaan perbaikan jalan itu pun diperkirakan memakan waktu 1 pekan ke depan. Jadi memang banyak sekali jalan-jalan di DKI Jakarta yang amblas imbas dari kebocoran pipa. PJRU harus hati-hati, jangan sampai anggaran habis hanya untuk pipanisasi yang diperbaiki kok beberapa bulan kemudian sudah rusak lagi. Hati-hati ya Pak, bagaimana menurut Anda? Guys, Pertamina kebakaran coy. Wah, Oh, gede lagi woi. Nyamber. Akbar. Gila, Tatak uji nyali salahkan Ahok atas peristiwa kebakaran Pelumpang, Anies malah seorang pahlawan, logika lu sesat bin bego tak, kocak. Nggak bisa dibantah ini. Jangan salahkan Pertamina. Salahkanlah siapa yang melegalisir. Mencuri tanah Pertamina itu. Mencuri itu. Saya tahu persis tanah Pertamina itu. Ya, itu siapa yang melegalisir itu? Itu diurus dulu itu. Pertamina aja yang disalahin sekarang. Jadi secara standar infrastruktur kilang minyak itu sudah ideal sebenarnya. Ideal untuk 80 tahun. Didesain untuk 80 tahun. Ya bukan untuk 30 tahun. Di infrastruktur storage untuk kebutuhan BBM kita. Ibu kota negara. Itu Bogor. Ya sekitarnya. Ya. Itu membutuhkan storage yang besar. Dan harus aman. Sebelum orang lain mengerti ini, Pertamina paling dulu mengerti bahwa ini harus aman dari penduduk. Harus jauh dari penduduk. Itu Pertamina itu berpikir begitu. Jadi udahlah. Kalau menurut pendapat saya, tegakkan hukum. Siapa yang mencuri tanah Pertamina usut. Dan akhirnya sama mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok pada saat itu akan dipindahkan ke rusun. Tetapi tidak mudah ya dalam merelokasi warga karena sudah menetap di situ berpuluh-puluh tahun. Akhirnya ada penolakan. Ahok pada waktu itu juga mengingatkan kepada Anies Baswedan agar tidak membuat kontrak politik. Karena daerah tersebut sangat berbahaya dan untuk segera direlokasi warga setempat sehingga bisa lebih aman. Kali ini saya benar-benar merinding. Ini bahkan nama Ahok viral dan bahkan mencapai 11.000 tweetan. Ada apa ini? Nama Ahok kembali viral lagi. Jadi Ahok pernah mengingatkan Anies tentang wilayah tanah merah dekat depo Pertamina Pelumpang yang seharusnya tidak dihuni. Ex-TGUPP DKI Jakarta, Tatak Ujiati, menyoroti perkembangan dari kontroversi kebakaran Pelumpang. Dirinya menyayangkan banyaknya pihak yang menyalahkan masyarakat bahkan Anies Baswedan. Padahal menurutnya, kedua pihak tersebut tidak bersalah dan merupakan korban dari keganasan dari para buzzer. Berikut tweet yang dibuat oleh Tatak Ujiati di akun Twitternya. Depo Pelumpang terbakar karena kesalahan teknis. Ada saja yang menyalahkan warga kampung yang bermukim di sana. Bahkan ada yang menyalahkan Anies. Ini sih soal perbedaan ideologi. Bagaimana sebenarnya mereka berpihak kepada warga kampung, terutama yang miskin. Boleh nggak warga bermukim di sana? Boleh dong. Status tanahnya kan masih dalam sengketa kepemilikan antara Pertamina dengan warga KP. Bahkan tahun 90-an, warga memenangkan sengketa di pengadilan yang meminta Pertamina untuk ganti rugi, tapi tak kunjung terlaksana. Kalau Pertamina memang ingin terapkan K3, ingin deponya jauh dari permukiman, mestinya selesaikan segera ganti rugi sesuai putusan pengadilan di tahun 90-an itu. Perkampungan warga tak bisa digusur begitu saja sebab masalah agrarianya belum beres. Hak warga untuk bermukim dilindungi negara. Warga yang tinggal di tanah sengketa masih warga negara juga kan? Pemerintah wajib berikan layanan dasar kepada mereka. Itulah persisnya yang dilakukan Anies waktu menjabat gubernur. Menerbitkan IMB kawasan walau sementara agar kebutuhan dasar warga terpenuhi. Puluhan tahun tinggal di tanah sengketa ada yang tega gitu membiarkan mereka hidup tanpa layanan dasar, hidup tanpa kehadiran negara. Ada yang sengaja membiarkan hidup mereka susah agar kapok lalu menyerah dan pergi. Ya kayak gini sih zalim. Yang kayak gini sih zalim. Anies justru pilih tetap melayani mereka. Usulan solusi dari Wapres Kiai Ma'ruf ini masuk akal. Daripada warganya yang disuruh pergi, kenapa tidak deponya yang dipindah? BUMN walau institusi bisnis tapi kan milik negara juga. Sudah seharusnya diarahkan agar berpihak pada warga negara, terutama yang miskin. Waduh, banyak netizen yang kemudian membalas cuitan dari Tatak yang halu itu. Seperti akun @sakitotak3, GOBLOG Lutak. Itu depo didesain untuk mensuplai BBM bagi Jakarta dan sekitarnya hingga 80 tahun ke depan. Lo kira mindahin depo sebesar itu segampang mendekin celana biar cingkrang?
Woi gagang panci, otak dipakai. Kemudian dari akun @ilham141, ini lebih tolol lagi. Kenapa depo dekat pelabuhan agar jalur transportasi darat ke laut dekat? Ini pakai sok kepintaran, pakai wawasan gak bermutu ya seperti ini. Ini hanya masalah zonasi yang harusnya sudah lama gak boleh ditempati. Bukan malah memberikan solusi IMB di area rawan bahaya. Kemudian dari akun @bokulos, tulul juga ya Buzzer Anis. Mindahin depo Pertamina itu gak semudah mindahin warga yang mukim di tanah sengketa itu. Lol. Kemudian dari @heizo angkasa, lah anjir, hahaha. Logika gak masuk akal loh. Itu lahan milik Pertamina, kok Pertamina yang minggat? Yang perlu dididik itu warganya biar nggak ngotot buat rumah di lahan orang. Lagian kan Pertamina juga udah kasih peringatan tuh agar warga nggak bangun rumah di sekitar depo. Logika itu dipakai. Kemudian dari @themorningtide, Depot Pertamina itu sudah ada sejak dulu dibangun tahun 1974 di atas tanah negara, di mana tahun segitu belum ada perumahan. Lalu warga yang ngaku miskin menempati lahan negara tersebut secara ilegal dan mereka tahu kalau mereka salah, tapi mereka malah nuntut deponya yang pindah. Hadah, ini orang pura-pura bego atau bagaimana deh? Mau branding sedemikian rupa jika Anies adalah pahlawannya yang beri IMB ilegal pada warga? Membahayakan nyawa warga dong, demi agar junjunganmu menang pilgub dulu. Bu Tata, coba reparasi otak. Bagaimana menurut Anda?